Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Nah, seperti kita diskusikan tadi. Jadi nanti dalam bahasa Arab itu kata itu ada 3 bentuk single 1 ya. Kemudian bentuk 2 dia punya ada polanya sendiri. Kalau bentuknya 2 dia dibikin pola sendiri, ada polanya 2. Kemudian kalau 3 atau lebih ini dikatakan jamak. Ya. Sebetulnya 2 juga jamak, tapi 2 ini dia ada pola kata tersendiri khusus untuk bentuk 2. Karena memang dalam kehidupan kita itu banyak hal yang itu sepasang-sepasang gitu ya. Bentuknya itu mesti sepasang-sepasang gitu ya. Makanya dalam bahasa Arab itu bentuk 2 itu ada khusus. Seperti tadi saya katakan, kita katakan yauman atau yaumain gitu, itu artinya 2 hari. Realan atau realain itu artinya 2 real. Jadi kalau mengatakan 2 real cukup mengatakan realan atau yang populer realain. Itu bentuk 2 ada bentuk sendiri. Baiklah sekarang kita belajar lagi insyaallah untuk surat Al-Kahf ya. Ini kan saya ulang lagi, sebetulnya kan kalau saya nggak tahu kenapa surat ini dibacanya lengkap ya. Khusus surat ini itu orang Indonesia membaca tidak disukun. Betul nggak? Itu kan tulisannya gini ya. Iya, Al-Kahfi ya. Iya, dia nggak disukun khusus untuk surat ini gitu. Tapi kalau yang lain disukun ya. Jadi itu kan kalau disukun, makanya orang yang menyebut Suratul Kahf. Tapi kalau nggak disukun, memang seperti kita belajar ini, Suratul Kahfi. Ya, tapi sudah jadi istilah di Indonesia Suratul Kahfi gitu ya. Al-Kahfi. Sebetulnya dia kalau Arab ya semuanya disukun, akhirnya pasti kalau ngomong itu disukun. Tidak ada yang mengatakan Suratul Baqarati gitu kan nggak ada. Atau Suratul Fatihati gitu kan nggak ya. Cuma khusus ini memang orang Indonesia mengatakan lengkap Suratul Kahfi gitu. Ya sudah kita ikuti aja nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud adalah surat ini. Kemarin kita belajar dari Bismillah. Ya saya ulang sedikit aja karena ini kalau nggak diulang juga lupa. Bismillah itu jadi di situ ada ba, maknanya adalah untuk meminta pertolongan. Jadi orang yang mengatakan Bismillah, dia memiliki 2 tujuan. Tujuan pertama dia memohon pertolongan kepada Allah, dengan cara menyebut nama Allah itu, dia mengharapkan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengharapkan turunnya keberkahan dengan disebut nama Allah. Ada 2 itu. Dan keberkahan ini maknanya sudah saya jelaskan, berasal dari kata al-birkatu. Al-birkah itu kolam penampungan air. Ya, semacam danau penampungan air itu. Jadi maknanya ini sesuatu yang itu banyak. Dan juga dari kata al-buruk, itu yaitu onta mendekam. Mendekam itu al-buruk. Jadi sifatnya tetap. Yakni kebaikan yang banyak dan dia menetap atau abadi atau kekal. Itu arti keberkahan. Kemudian juga kemarin yang penting saya tambahkan di sini masalah alhamdu itu. Alhamdu. Memang dengan alif lam ini dia akan menjadi ma'rifah ya. Namun secara makna ini maknanya adalah bermakna seluruh. Terkadang alif lam itu bermakna seluruh. Ma'rifah tapi maknanya seluruh. Contoh saya beritahukan dalam surat ini. Kasih ambil contoh surat Al-Dzariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di situ ketika Allah mengatakan jin, Allah menggunakan alif lam.
Dan tidaklah aku ciptakan al-jin wal insa. Ya, di situ maknanya bukan dan tidaklah aku ciptakan jin yang itu dan manusia yang itu, maknanya bukan itu. Di situ alif lam itu maknanya seluruh. Jadi Allah mengatakan dan tidaklah aku ciptakan al-jinna, maksudnya seluruh jin. Ya. Wal insa, seluruh manusia. Atau seluruh atau setiap. Ya. Illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Illa liya'buduni gitu ya. Kecuali untuk menyembahku. Ya, di situ makna dari alif lam seperti itu. Terkadang dia digunakan untuk bermakna seluruh. Oh ya, ini kok malah masuk alham. Yang bismillahnya kemarin juga sudah. Ar-Rahman Ar-Rahim berasal dari kata rahmatun. Rahmatun, ar-rahmah. Kemudian dia namanya sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah itu apa? Untuk menyangat-nyangatkan. Nah, maka menjadi ar-Rahmanu, itu artinya juga kasih sayang, maha sayang. Juga ada bentuk bisa jadi dengan cara yang kedua, ar-Rahimu, itu juga menyangat-nyangatkan, artinya juga maha sayang. Ya. Berasal dari kata yang sama, kemudian dilebih-lebihkan untuk menyangat-nyangatkan, yang bermakna maha. Bahkan kalau untuk Allah ini ar-Rahmanu, jadi sifat sayang yang sempurna. Baik juga ar-Rahim, sifat sayang yang sempurna. Namun ar-Rahman ini ditujukan kepada seluruh makhluk. Semua menerima tanpa kecuali. Yang kasih sayangnya ini mengenai seluruh makhluk tanpa kecuali. Adapun ar-Rahim ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Ar-Rahim. Itu untuk bismillah. Kemudian kita masuk kemarin alhamdulillah sudah saya bahas arti dari al-nya ini. Ya. Alhamdulillah, kemudian lillah, bagi Allah atau hak, ini adalah hak Allah, seluruh pujian. Juga saya jelaskan bedanya dengan syukur. Syukur itu terima kasih. Jadi kalau syukur itu diucapkan, dilakukan dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. 3 ibadah dengan 3 macam ini. Kalau syukur ini kepada Allah, dikarenakan dia menerima nikmat. Kalau alhamdulillah ini bukan karena menerima nikmat, juga bisa. Jadi baik menerima nikmat maupun tidak menerima nikmat, tetap Allah itu dipuji, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kita itu setiap saat menerima nikmat, cuma kita sadar atau tidak sadar. Dan kemarin ya ini bedanya. Ada juga beda antara alhamdu, al-madhu, dan as-sana'u. As-sana'u pujian yang berulang-ulang. Al-madhu ini juga pujian, tapi diberikan kepada baik yang dicintai maupun tidak dicintai. Al-madhu juga diberikan kepada sesuatu yang tidak berakal, sesuatu yang ini ya seperti benda-benda biasa, itu al-madhu. Adapun alhamdulillah ini diiringi dengan kecintaan. Dan diberikan kepada yang bukan benda-benda mati gitu. Ini alhamdulillahi. Kemudian alladzi ini menggantikan Allah, yang bermakna yang ya. Kemudian anzala, ya kalau anzala ini kita sudah sering dengar. Yang sering kita dengar itu apa? Nuzul. Ya sudah saya jelaskan kemarin. Nuzul. Jadi nuzul itu artinya nuzul Quran gitu ya. Artinya apa nuzul? Turun ya. Turun. Nah, kalau nuzul turun, sebetulnya dia makna dari asalnya ini. Nazala. Nazala. Nazala ini artinya apa? Turun. Ya, turunnya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an. Nuzul itu kata bendanya. Nuzulun. Ya, jadi ini kata
Fi'il madinya ya. Fi'il madi itu apa? Kenapa sering kita sebut? Karena fi'il madi ini bentuk yang paling simpel. Dari kata-kata semuanya itu dia yang paling irit hurufnya. Yang paling sedikit. Makanya biasanya 3. Mayoritas fi'il madi hurufnya berapa? 3. Dan dia yang paling ringkas. Huruf yang paling ringkas. Makanya sering kita sebut nazala. Nazala artinya apa? Turun. Kemudian kalau nuzul itu kata bendanya. Istilahnya apa? Istilahnya masdar. Nuzulun. Ya. Nuzulun. Ini turun nih. Nazala juga turun. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kalau turun seperti itu. Kalau saya ingin membuat menurunkan gitu ya. Jadi saya itu dengan cara menambah hamzah di depan. Jadi misalnya nazala, sudah kemarin ini tapi diulang-ulang. Nazala, saya pengen mengubah, ini artinya turun. Saya pengen menurunkan, maka ditambah di sini gini. Ditambah anzala, ini yang sini dirubah. Ini dirubah. Bukan lagi nazala, dia jadi sukun. Anzala. Anzala ini berarti apa? Menurunkan. Ya, misalnya Bapak Ibu mengenal khoroja. Khoroja. Ya kan? Kemarin udah belajar kan? Itu Rasulullah ya. Khoroja kan? Nah, ini artinya apa? Keluar. Keluar. Kalau saya pengen bikin mengeluarkan. Kalau ini apa? Keluar. Ya, ini keluar ya. Kalau saya pengen bikin mengeluarkan, ditambah ini. Depannya ditambah alif. Roja. Artinya mengeluarkan. Makanya dalam Bapak Ibu nanti sering mendengar akhrojahu al-Bukhari. Jadi mengeluarkan hadis ini al-Bukhari. Yang mengeluarkan hadis ini siapa? Al-Bukhari. Akhrojahu Bukhari. Dia nggak bilang khoroja. Kalau saya bilang khoroja al-Bukhari, artinya apa? Bukhari keluar. Telah keluar Bukhari. Ya, al-Bukhari telah keluar gitu kan. Tapi kalau saya bilang pakai ini hamzah, akhroja al-Bukhari. Al-Bukhari mengeluarkan gitu. Bisa dipahami ya? Semoga bisa ya. Pak Rifat? Oke, Pak? Ngerti, Pak? Iya, Pak. Ini kan kayak rumus cuma ditambah, depannya ditambah sinus gitu. Istilahnya ditambah apa gitu. Jadi dia maknanya jadi membutuhkan objek. Tadinya tidak butuh objek dia. Kharaja nggak butuh objek. Misalnya kita belajar zahaba, bisa juga. Zahaba ini kan nggak butuh objek ya. Ini untuk kata kerja yang asalnya tidak butuh objek. Zahaba gitu ya. Zahaba apa ini artinya? Kemarin sudah. Pergi. Kalau saya tambah gini, adhaba gitu. Jadi gimana? Membuat pergi. Ya. Kalau adhaba apa? Membuat pergi. Ya, jadi seperti itu. Dakhala, masuk. Dakhala itu apa? Masuk. Kalau ditambah hamzah, dakhala jadi adkhala ya enggak? Kalau dakhala masuk, kalau adkhala berarti memasukkan. Paham? Ini maksudnya saya ingin menunjukkan di sini anzala berarti maknanya menurunkan, bukan turun, tapi menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allah. Segala puji adalah milik hak Allah yang yang menurunkan. Ya. Jelas? Berarti Allah menurunkan. Terus terusannya apa? Ala
Ala artinya apa, Pak, Bu? Udah tahu ini? Kepada atas. Di atas. Ya kan? Loh, ini udah jelas banget. Udah dia menurunkan atas hambanya. Ntar ini atas, ini atas. Atas, menurunkan atas abdihi. Saya tulis di sini ya, abdi, abdun. Ini aslinya dari kata abdun, ya kan? Ditambah hu, dia, ditambah huwa ya. Ya kan? Dia. Tapi kalau huwa kalau di belakang begini itu cuma hu aja, nggak usah pakai wanya gitu. Jadi wanya nggak usah. Ya. Oh. Dia hu. Ya kan, abdun sama hu. Kalau digabung berhubung ini ya, Bapak Ibu kesukaannya Bapak Ibu ini. Ini mudhaf ilaih toh. Hambanya dia. Jadinya bagaimana mudhafnya? Abdihi. Tanwinnya harus hilang. Ya enggak? Jelas? Nyimak ya? Tapi nggak apa-apa kalau ada teh sambil ngeteh. Saya tehnya nggak ada, jadi ya udah. Kalau ada kopi atau teh silakan. Nah ini dia mudhaf, tanwinnya hilang. Ya enggak? Tapi sebelum huruf abdu ini ada apa tadi? Ada ala kan? Ya enggak? Kalau ada apa? Kalau ada ala bagaimana, Bapak Ibu? Jadi abdihi. Jadi abdi. Karena ada ala. Ini sambil supaya sambil ngulang pelajaran ya. Ini apa? Ala abdi. Tapi dalam bahasa Arab itu nggak bisa abdihu gitu. Itu lidahnya susah. Makanya kalau khusus untuk ini, kalau sini sudah mudhafnya sudah abdi, hu-nya ini dia beralih menjadi kasroh juga. Untuk memudahkan ucapan abdihi, ada dalam bahasa Arab itu hal-hal yang di fungsinya untuk memudahkan ucapan. Sehingga dia dimodif. Ya. Ala abdihi. Jadi segala puji milik Allah. Segala pujian itu milik Allah. Besar maupun kecil, sebetulnya itu punya Allah. Kalau Bapak dipuji, Pak Rifat pinter ya. Sebetulnya itu milik Allah, karena yang membuat Pak Rifat pinter Allah. Jadi semuanya milik Allah. Yang aladina yang anzala menurunkan atas hambanya, jelas ya ini sampai sini jelas ya. Alkitabah. Pak, boleh tanya? Ya. Itu abdihi, tadinya saya pikir karena kepemilikan kayak kitabi gitu loh, Pak. Tapi ternyata iya betul. Iya. Itu hambanya siapa? Hambanya Allah, hambanya dia. Jadi yang bicara ini bukan subjeknya ya. Kayak misalnya ada kitabi kan ini kitab saya nih. Iya, tidak. Kalau ini milik hambanya dia gitu, hambanya Allah. Iya. Hi-nya kembali kepada Allah. Itu. Jadi yang bicara bukan Allah dong ya ini ya. Iya, itu seolah-olah bukan Allah, tapi itu Allah yang bicara itu. Itu yang bicara Allah, tapi kalimatnya seperti itu. Tapi Allah nggak mengatakan di situ, Allah tidak mengatakan abdi gitu, tidak menggunakan abdihi gitu. Tapi yang bicara ini Allah ya. Ini yang bicara Allah ini kalau Al-Qur'an itu. Jadi makanya Al-Qur'an itu Al-Qur'an itu ada yang bilang makhluk atau bukan? Bukan. Kalau makhluk itu ada kekurangannya enggak? Ada. Pasti ada. Tapi Al-Quran itu enggak ada kekurangannya masalahnya. Al-Quran itu sempurna. Dari sisi bahasanya, dari sisi apa-apanya. Nanti kita lihat di sini. Ada di sini penjelasannya al-iwajah di sini nih.
Nanti akan sampai di situ. Jadi dia sempurna, dia bukan makhluk, dia itu kalamullah, dia itu memang kata-katanya Allah gitu. Allah bicara kepada Jibril seperti ini. Ya, semoga bisa dimengerti Pak Albak ya. Tapi ini Allah berbicara kepada Jibril seperti ini. Pertama mengajarkan kepada Jibril dan itu didengar oleh Jibril. Allah mengucapkan huruf-huruf ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Didengar oleh Jibril, dihafal oleh Jibril. Kemudian oleh Jibril ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi memang di sini gaya bahasanya tidak mengatakan begitu. Kalau dalam surat Adz-Dzariyat tadi yang saya katakan itu Allah mengatakan pakai gaya bahasanya aku gitu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Di situ memang dengan gaya bahasa aku gitu. Tapi yang ini memang tidak. Ya. Wallahu ta'ala alam seperti itu Pak Albak yang bisa saya jelaskan ya. Kemudian di situ Allah menurunkan atas hambanya Alkitab. Nah, kalau di sini alif lamnya alif lam yang makna asli ini. Betul-betul makna ini bisa nulisnya bisa begini, ada alif lamnya, bisa juga alifnya ini enggak bisa ditulis. Jadi di sini memang betul-betul Alkitab karena ada alif lamnya ini. Maknanya kitab yang itu, makrifah, kitab yang ditunjuk. Menurunkan pada atas hambanya kitab yang itu. Jadi maksud ini ada maksudnya. Berarti maksudnya adalah kitab yang itu apa? Tahu semua ya? Yang dimaksud Al-Qur'an. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Kitab yang itu di sini ada alif lam. Jadi yang diajak bicara semuanya ngerti maksudnya. Ini kitab yang ini bukan yang lainnya. Tertentu. Jadi ini berarti maknanya apa? Ma'rifah atau tertentu. Sudah tertentu. Ya di sini apa? Al-Quran di situ ya objek apa subjek gitu aja. Kira-kira subjek apa objek? Objek karena dia diturunkan ya kan, yang Allah menurunkan kepada atas hambanya apa yang diturunkan siapa? Al-Quran. Jadi Al-Quran di sini posisinya apa? Objek. Dalam bahasa Indonesia objek. Objek itu harus fathah. Sehingga ditulis Alkitab. Dia sebagai objek, maka dia fathah. Walam, wa di sini dan. Dan lam, tidak. Bisa aja dengan la, bisa aja dengan lam, bisa aja dengan lan. Lam atau lan. Di sini dengan lam, walam, dan tidaklah. Yaj'al. Jadi ini lam ini artinya tidak. Terkadang dia bisa bermakna belum. Nanti dalam ayat yang lain bisa aja maknanya belum. Tidak tapi belum maksudnya. Terkadang bisa juga belum. Tapi di sini maknanya tidak. Yaj'al dari fiil, kalau fiil madinya yang lampau ja'ala. Ja'ala ini kata kerja lampaunya. Kalau kata kerja sekarang dan akan datang ini yaj'alu. Jadi ditambah ya di sini. Depannya tinggal ditambah ya. Ditambah ya itu berarti dia. Ada
apa? Ini kita belum sampai pelajaran di sini. Tapi caranya bagaimana? Caranya begini. Ini fiil, namanya fiil madi, kata kerja lampau ya ini ya. Ini kata kerja lampau. Kalau mau dijadikan kata kerja yang sekarang atau yang akan datang, ya, yang mengerjakan siapa? Kalau yang mengerjakan dia, ditambah ya di sini. Tambah ya, ya-nya di fathah. Ini di sukun. Jadi ya ja'al, terus ininya di domah. Ya ja'alu. Itu dia menjadikan. Ini artinya dia laki-laki menjadikan. Atau dia, saya nggak tahu laki-laki apa enggak. Atau bukan laki-laki, bukan perempuan, berarti pakai iya juga. Kalau itu bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Seperti Allah Subhanahu wa taala, maka digunakan ya. Karena Allah tidak laki-laki, tidak perempuan. Ya. Artinya tadi ja'ala ya ja'alu. Nah, kalau fiil kata kerja yang lampau itu mesti terakhirnya mesti a. Seperti ja'ala, zahaba, kharaja, ya kan? Dakhala. Nah, terakhirnya mesti a, enggak pernah yang lain. Dan dia selama-lamanya nggak bisa diubah pakai apapun, kemasukan kata-kata apapun, kalau kata kerja lampau tidak berubah, tetap kharaja, dakhala, zahaba, qara'a. Nah, gitu. Kalau kata kerja yang sekarang ini itu belakangnya ini domah. Ciri-cirinya apa? Belakangnya domah. Selalu. Kecuali nah, kalau kemasukan sesuatu dia bisa berubah, ya. Dia bisa berubahnya itu seperti ini jadi sukun karena kemasukan lam. Di sini kemasukan lam. Jadi aslinya yaj'alu karena kemasukan lam dia sukun. Jadi lam yaj'al gitu. Ini berubah jadi sukun karena di depannya di sini ada lam. Lam. Jadi di sini dia berubah. Gara-gara ini maka ini berubah menjadi sukun. Dan tidak, lamnya tidak, ya ja'al artinya menjadikan. Dan dia tidak menjadikan lahu ini apa? Lahu, baginya. Hunya kembali kemana ya kira-kira ya? Dan dia tidak menjadikan padanya. Gitu. Kalau arti bagusnya padanya. Padanya ini nyanyi kembali kepada siapa Pak Ibu kira-kira? Al-Quran. Abdi. Abdi apa Alkitab ya? Alkitab. Al-Quran. Dia tidak menjadikan padanya, pada Al-Quran itu, dia tidak menjadikan pada Al-Quran itu, pada kitab itu, iwaja. Oh, udah diperingati. Iwaja. Iwaj ini artinya bengkok. Kemudian di sini subhanallah ya. Di sini itu setelah mengatakan iwaja, Allah itu mengatakan koyiman. Jadi ini masih terusannya ini sebenarnya, koyiman. Nah, terus diteruskan di sini. Di sini ada saktah kalau membaca itu Quran tuh. Saktah itu berhenti 2 nafas, 2 ketuk, tapi nafasnya nggak tarik nafas gitu. Nggak tarik, nggak mengeluarkan ya. Iwaja koyiman gitu. Nah, koyiman ini lawan dari ini langsung. Koyiman sampai sini. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Koyiman itu bentuk mubalaghah. Sighah mubalaghah itu apa? Bersangat-sangat, menyangat-nyangatkan. Seperti misalnya rohmah jadi rohman, rahmah jadi rahim gitu ya. Seperti juga alim. Misalnya alim, ini orang yang berilmu. Tapi kalau sighah mubalaghah dilebih-lebihkan
dalam bahasa Arab itu ada polanya. Kemudian dibikin alim gitu. Panjangnya malah pada lamnya. Nah, ini berarti menyangat-nyangatkan, sangat-sangat berilmu, sangat-sangat alim. Sama dengan ini, qayyiman ini juga bentuk menyangat-nyangatkan dari kata qoma yaqumu qaimun gitu. Qaiman gitu, berdiri ya. Berdiri tegak gitu. Tapi disangat-sangatkan. Jadi ini bentuk mubalaghah. Maka qayyiman itu tegak, berdiri tegak. Maksudnya di situ adalah al-mustaqim. Kata para mufassirin di sini maknanya al-mustaqim. Mustaqim. Lurus. Tegak lurus. Ya, lawan dari iwaja. Maksudnya bagaimana? Allah itu menjamin dalam Al-Quran ini tidak ada kebengkokan. Bahkan dia itu lurus dari berbagai sisinya. Maksudnya, pertama, tidak akan ada tanakut. Tanakut itu apa namanya? Bentrokan, gimana itu? Ayat yang akan bertentangan satu dengan lainnya tidak akan ada. Jadi itu nggak ada. Kekurangannya juga nggak ada. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan awal tadi itu, terlalu cepat itu. Al-Quran bukan makhluk. Kalau makhluk dia punya kekurangan. Ya enggak? Pasti dia punya kekurangan. Kalau Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Perkataan Allah sehingga dia sempurna. Kekurangannya itu enggak ada. Makanya orang-orang Arab jahiliyah itu mereka semua terpana. Dan semua orang Arab sampai hari ini belajar dari Al-Quran bagaimana cara membuat kalimat yang bagus, benar. Semuanya Al-Quran menjadi patokan mereka. Karena mereka tidak mampu sama sekali sampai hari ini. Sampai hari kiamat nggak akan mampu. Untuk menyaingi Al-Quran ini nggak mampu mereka. Menyusun kalimat seperti ini, mereka nggak mampu. Karena tidak ada kebengkokan sedikit pun. Betul-betul lurus. Tidak ada kekurangannya, tidak ada. Sehingga siapapun yang mengikuti Al-Quran pun dia akan jadi lurus hidupnya dan dia tidak akan jadi hidupnya tidak akan bengkok. Dia juga akan jadi orang yang lurus hidupnya akan di atas shiratal mustaqim. Kalau dia mengikuti Al-Quran. Subhanallah. Dari sisi bahasanya, dari sisi maknanya, dari sisi manfaatnya, ini semua masuk di sini. Membuat orang yang mengikuti Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, hidupnya pun akan lurus. Bayangkan kalau satu bengkok itu apa enggak? Itu enggak enak itu. Dan ajaibnya juga, dari sisi bahasa, iwajah itu udah dirasakan kalau kita bukan orang Arab aja. Iwajah itu sesuatu yang cocok untuk bermakna tidak lurus, itu cocok banget. Bermakna bengkok itu cocok. Dari sisi ucapannya itu iwajah itu suatu yang itu enggak mustaqim. Nah, di sini juga diawali dengan alhamdulillah ini ya. Segala puji bagi Allah. Demikian juga seperti Al-Fatihah dan ada surat-surat lain yang diawali dengan alhamdulillah seperti Al-An'am, kemudian surat Saba juga diawali dengan alhamdulillah. Dan di sini ini mencocoki sekali dengan pembukaan ayat ini. Kenapa? Karena begini. Menurut para ahli tafsir, jadi Allah itu dipuji karena apa? Kalau alhamdulillah tadi karena mendapat nikmat, dan yang sebab kedua tidak mendapat nikmat. Tapi karena apa? Karena kesempurnaan Allah. Kesempurnaan apa? Sifat-sifat Allah. Dipuji karena kesempurnaan sifatnya. Demikian pula Allah dipuji karena telah menurunkan Alkitab yang di situ juga
lam yaj'al lahu iwaja, tidak ada kebengkokan yang sempurna, yang lurus. Jadi Allah dipuji karena Allah telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kita semua sebagai petunjuk yang lurus, dan ini juga ini sempurna. Al-Quran ini apa? Sempurna. Lam yaj'alahu iwaja qayyiman. Berarti Al-Quran itu sempurna. Petunjuk yang sempurna juga. Dari sisi maknanya, dia adalah petunjuk yang sempurna juga. Ya. Ada yang mau saya sampaikan, tiba-tiba lupa. Subhanallah. Ya udah. Dan tidak menjadikan padanya iya, hal-hal yang kebengkokan. Jadi sampai sini kurang berapa menit ya? Aduh, sebentar lagi nih. Kayaknya mati deh. Jam berapa sih nih? Oh iya. Oh, sudah mau habis waktunya ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Gak ada ya? Iya ya Pak, nggak ada suaranya Pak. Halo. Iya Pak. Kedengeran Pak, kedengeran. Ada. Jelas, Pak. Jelas ya. Ada yang bicara tapi pelan banget gitu. Halo Pak, mau nanya. Yuk. Diki Pak. Hmm. Maaf tadi saya gabungnya terlambat. Mau nanya walam tadi gitu Pak. Apa ya maksudnya, penyebabnya gitu. Apa itu? Penyebabnya walam ada mim. Di mana? Walam yaj'al, walam dan tidak kan? Dan Walam dan tidak juga ya. Ada Iya. meme-nya di sini Pak. Maksudnya Ya memang kalau untuk meme-nya tidak, ini apa ya Pak penyebabnya? enggak, itu di situ tidak itu bisa menggunakan kata lam, bisa menggunakan kata lan. Nih, tidak itu bisa lam, bisa juga nanti lan, bisa juga la, kadang-kadang tergantung kondisinya. Tiga ini bisa dipakai untuk yang bermakna tidak. Ya. Maknanya apa? Tidak. Tapi lam Kalau terkadang bisa artinya bermakna apa ya? belum. Suaranya Pak Diki kenapa kecil sekali itu? Halo, tes. Ya gitu dong, dekat. Ya gimana Halo. Pak? Kalau Belum yang kita dan tidak. pelajari, maaf ya Pak, dari pelajaran itu ada lagi yang ma ya, mem alif ma. Itu bukan atau tidak Pak? Bisa dimaknai Ya, tidak? ma juga tidak, yang betul. itu. Ya, ada lagi satu lagi ma. Ya. Bisa. Ma juga Jadi bisa. memang oke. Jadi Ya. walam ini memang satu kesatuan ya Pak, lam ini asli. Iya, satu kesatuan itu. Lam. Ini bukan Lam, anu, lan, ini ya? memang lam Oke, gitu. Pak. Memang lam satu kesatuan. Oke. Oh, nggak ada penyebabnya. Oke Pak. Iya, enggak ada.